Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Halo. Mas Eko, kita mau sapa sama-sama ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Oke, hari ini kita ibadah di rumah yang ke berapa Mas Eko? Keempat ya? Yang keempat. Keempat. Sebulan sudah, Mbak Uri. Oh, sudah sebulan kita ibadah di rumah. Tetapi kita tetap masih bersuka cita. Betul banget. Dan hari ini kita ibadah yang spesial Mas Eko. Oh ya? Apa itu ibadahnya? Oh ya. Kita Siapa yang spesial hari tahu? ini karena kita akan merayakan Paskah di rumah. Apa yang kita lakukan di rumah ini tidak akan mengurangi hikmatnya dengan kita melakukan ketika kita beribadah di gereja. Di gereja, Oke? iya. Mas Eko, Ya, kita Mbak Uri. mau sapa anak-anak yang ada di rumah. Oke, boleh. Siapa takut? Kita sapa dari yang kelas paling besar. Oke, dari yang besar. Oke, kelas apa itu? Bethesda. Adik-adik Bethesda. Adik-adik Bethesda mana ya? Mana Bethesda? Ah! Wow, banyak sekali Mas Ada yang Eko. baru bangun. Oh iya, bener ada Bethesda. Terus yang kedua, Dari kelas Siloam. Siloam mana Siloam? Mana Hai kelas Siloam. Siloam? Oke, yang ketiga Mas Eko. Yang ketiga dari kelas Itu adalah kelas Kapernaum. Kapernaum mana Kapernaum? Hai Kapernaum. Hai. Yang keempat Mas Eko, dari mana? Kelas Balita. Balita. Hai kelas Balita. Ih, baru bangun nih. Masih lecek tuh. Yang terakhir Mas Eko kan jadinya. Ini dia lucu-lucu, imut-imut, ngangenin deh. Yang anaknya atau ibunya? Iya, anaknya Oh, lah, anaknya. masa ibunya, anaknya. Abis aku nggak berani kalau misalnya ada ibu-ibu. Oke. Kita sambut ya. Yang kelima. Yang kelima, terakhir. Kelas Batita. Hai, kelas Batita. Ih, lucu banget, aku kangen sama mereka. Aku dadain gini, yang dadain ibunya ikut-ikutan Oh, dadah. ibunya ikut Halo, dada ya. ibu. Halo Mama, Halo apa ibunya. kabar? Bapaknya juga ikut tuh ternyata. Oh iya, udah. Oke, Oke, yuk. kita mau mulai ibadah kita Ya. pagi hari ini, Ibadah Mas perayaan Eko. Paskah. Ibadah perayaan Paskah. Komisi anak. Kita mau mulai dan kita mau bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Ayo, semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan adalah sukacitaku. Kita pujikan berapa kali Mas Eko? Dua saja. kali. Kita pujikan 2 kali. Sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, pada pagi yang indah pemberian-Mu ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami hendak merayakan Paskah, hari di mana Engkau bangkit untuk kami semua Tuhan. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami meskipun di dalam rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia sudah menghapus dosa kita semua. Kita mau bersuka cita dan semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan hahaha ada kabar baik. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus oleh darah Yesus mati disalib di bukit Kalvari. Tuhan Yesus menang, bangkit, bangkit, bangkit hari ketiga. Aku dibebaskan, iblis dikalahkan. Wow! Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus oleh darah Yesus mati disalib di bukit Kalvari. Sekali lagi. Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus oleh darah Yesus mati disalib di bukit Kalvari. Tuhan Yesus menang, bangkit, bangkit, bangkit hari ketiga. Aku dibebaskan, iblis dikalahkan. Wow! Hahaha, ada kabar baik. Hahaha, dosamu telah dihapus oleh darah Yesus mati disalib di bukit Kalvari. Adik-adik, silakan duduk. Oh, silakan duduk ya. Yuk. Kita akan mendengarkan firman. Ayo tebak, siapa yang akan menyampaikan firman? Mbak Wuri, siapa Mbak Wuri? Kemarin sudah Mas Pinto sama Bu Samuel. Sekarang kira-kira siapa ya? Siapa ya lu? Nggak tahu. Yuk Mbak Wuri, kita panggil Pak Samuel bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pak Samuel. Halo. Sekali lagi. Udah datang. Oke. 1, 3. Pak Samuel. Samuel. Oke, monggo Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Pak Sab sudah kangen sama kalian semua. Aku juga nggak ketemu teman-teman sudah lama sekali. Emang berapa lama? Udah sebulan lah. Kok bisa? Kan sekarang ibadahnya tidak di gereja dulu. Oh begitu. Iya kan teman-teman? Gara-gara ada virus corona. Oh iya ya. Pak Sam lupa. Nggak apa-apa ya. Aku sebenarnya sedih sekali. Ya sudah. Makanya sekarang kita ketemu teman-teman lewat video. Oke. Kita mau ngapain? Kita akan bersama-sama mengingat lagi cerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Aku tahu. Baik. Mari kita membaca Alkitab, tapi sebelum itu kita berdoa. Kalau berdoa gimana?
tangan dilipat begini. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu pada hari raya Paskah ini. Ingin rasanya kami merayakan Paskah di gereja dengan teman-teman yang lain, tetapi tidak bisa ya Tuhan, karena kami harus di rumah saja. Tapi tidak apa-apa Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing. Tolonglah kami dan berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa ingat lagi kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya kami juga bisa belajar lagi untuk percaya pada kasih dan penyertaan Tuhan. Berkatilah Pak Samuel yang akan memberitakan firman-Mu, berkatilah kami semua yang hendak mendengarkannya. Amin. Amin. Ya, oke. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Apa? Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pinter. Iyalah, aku kan rajin di kebaktian anak. Iya ya? Iya. Oh, ya. Nah, sekarang kalau pinter, Pak Samuel membaca ayat 1 sampai 10. Nanti Bokah membaca ayat 11 sampai 18. Iya, pinter. Sudah siap ya? Kita mulai. Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain
yang lebih dulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, sekarang bagian buka ya. Oke. Yesus menawarkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus dibaringkan. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Rauni, dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku sudah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Iya, pinter, terima kasih. Sama-sama. Nah, itu tadi
cerita Alkitab tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Aku juga masih ingat. Masih dong, kan anak baik. Iya. Tapi aku boleh bertanya tidak? Boleh, mau tanya apa? Ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Kok hari pertamanya hari Minggu? Kan hari pertama hari Senin. Ya, jadi hari Minggu itu sebenarnya hari pertama kalau di dalam Alkitab. Hari Minggu itu kalau dalam bahasa Portugis itu domingo. Kalau dalam bahasa Latin dies dominicus. Apa itu? Itu sama dengan kalau dalam bahasa Arab hari Ahad, atau dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani itu hari Ehad. 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 Artinya apa? Ehad itu artinya pertama. Pertama. Oh, jadi hari Minggu sama dengan Domingo sama dengan Dies. Apa tadi? Apa coba? Dominicus. Dominicus sama dengan Ahad sama dengan Ehad, artinya pertama. Iya, pinter. Hore, aku tahu. Jadi kalau Ehad, Ahad itu artinya pertama. Tapi kalau Domingus itu artinya hari Tuhan. Oh, jadi Domingus itu hari Tuhan dan hari yang pertama. Iya, makanya kan di sini dikatakan pada hari pertama minggu itu. Jadi Apa? oh iya ya, makanya Paskah selalu dirayakan pada hari Minggu karena sesuai dengan Alkitab. Ya. Teman-teman ngerti kan? Ngerti? Oke. Terus apa lagi? Pada waktu itu atau ketika hari masih gelap. Jadi masih malam. Bukan malam, tapi hari sudah menjelang pagi, hanya matahari belum terbit. Makanya harinya masih gelap. Jadi minggu-minggu, pagi-pagi sekali Maria Magdalena ini pergi ke kubur Yesus. Makanya dia belum bisa melihat dengan jelas karena waktu itu kan belum ada listrik. Terus pakai apa dong? Ya mungkin pakai obor dari api, kan bisa. Iya ya. Ya, jadi hari itu masih gelap sekali ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Masih ada suara jangkrik berbunyi. Gimana suara jangkrik? Mana teman-teman? Suara jangkrik? Krik, krik, krik.
Pinter. Krik 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 gitu ya. Krik 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 ya. Masih. Kalau pagi, mau pagi ada suara apa lagi? Suara ayam berkokok. Suaranya gimana? Pinter. Jadi kalau bersaut-sautan gimana dong? Iya, pinter. Jadi masih ada suara jangkrik, ada suara ayam berkokok. Karena hari masih gelap. Nah, lalu ketika sampai di kubur, ternyata batu kuburan sudah diambil dari kubur. Maksudnya kok kuburan ada batunya dan diambil? Kenapa? Maksudnya batu di sini adalah penutup kuburan. Jadi anak-anak, kuburan atau makam di sana itu tempat Tuhan Yesus dimakamkan itu tidak seperti makam di sini. Kalau di sini kan tanah digali, kemudian jenazahnya, peti jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang, terus ditutup, baru di atasnya dikasih batu nisan. Terus kalau di sana gimana? Kalau di sana itu kuburan itu seperti gua. Gua? Iya. Jadi tebing atau apa ya, tanah lereng gitu, itu digali, dibuat seperti ruangan kecil. Nanti kalau ada orang yang meninggal, tubuhnya dimasukkan di situ, dibungkus dengan kain. Jadi disimpan di dalam gua itu, kemudian kalau sudah selesai, guanya ditutup dengan batu. Ya, ditutup dengan batu yang besar supaya orang tidak bisa masuk, binatang juga tidak bisa masuk, sehingga tubuh orang yang meninggal itu tidak hilang, gitu. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu aku. Iya, jadi makanya dikatakan di situ ketika Maria sampai di kuburan, batu untuk menutup gua makam Tuhan Yesus itu sudah tidak ada atau sudah terguling, sehingga gua tempat Tuhan Yesus dikuburkan itu terbuka. Oh gitu ya? Iya. Lalu ceritanya selanjutnya apa? Maria Magdalena itu lalu berlari-lari menemui siapa tadi? Simon. Sama siapa? Murid Tuhan Yesus lainnya. Namanya siapa? Nggak ada namanya di situ. Iya, murid yang dikasih Tuhan Yesus. Terus namanya siapa? Ya kalau di sini nggak ada dituliskan, ya pokoknya ada murid yang lain. Oh ya. Nah terus, maka berlari-larilah Petrus. Ketika Maria Magdalena memberitahu bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak ada di makam itu. Dan Maria Magdalena mengatakan tubuh Tuhan Yesus sudah diambil orang dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Kenapa? Masa orang sudah meninggal diambil tubuhnya mau buat apa? Ya itu kan pikiran Maria Magdalena. Dia kan belum tahu kalau Tuhan Yesus bangkit. Ya kan? Oh iya ya. Jadi dia mengira tubuh Tuhan Yesus dicuri orang gitu ya? Iya. Oh ya. Nah, mendengar berita itu, Petrus lalu
berlari ke arah kuburan atau ke makam Tuhan Yesus bersama dengan murid yang lain itu. Mereka berlari kencang sekali, tetapi temannya Petrus ini larinya lebih kencang sehingga dia lebih dulu sampai ke kuburan Tuhan Yesus atau makam Tuhan Yesus. Tapi sesampai di makam, temannya Petrus ini hanya berdiri di pintu kubur. Jadi hanya menengok saja ke dalam, dia tidak masuk. Nah, Petrus yang datang belakangan, dia langsung masuk. Emangnya kenapa? Emang murid Tuhan yang lain itu takut masuk ke dalam kuburan? Nggak tahu ya. Mungkin karena kan masih gelap tuh, jadi di dalam kan nggak kelihatan apa-apa. Mungkin ya takut nanti kalau ada apa-apa di sana, ada binatang atau apa begitu. Bisa jadi sih ya. Tapi Petrus kan sifatnya memang begitu, berani. Jadi dia langsung masuk, mau melihat apa benar tubuh Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Wah, hebat ya Petrus. Ya, semuanya hebat. Anak-anak Tuhan kan semuanya hebat. Iya ya. Dia masuk dan ternyata memang benar. Tuhan Yesus tubuhnya tidak ada lagi di dalam kuburnya. Kuburnya sudah kosong. Yang ada hanya kain pembungkus tubuh mayat Tuhan Yesus. Kain yang untuk membungkus tubuh sudah tidak ada pada tempatnya, begitu juga kain pembungkus kepala Tuhan Yesus Kristus sudah tergulung di tempat yang lain. Nah, kemudian diceritakan di sini bahwa murid yang lain itu kemudian ikut masuk, ikut melihat. Jadi yang melihat bukan hanya Petrus saja, tetapi juga murid Tuhan yang lain itu. Mereka berdua sama-sama melihat. Oh, jadinya itu cerita nyata ya. Kan yang lihat bukan hanya Petrus, ada saksi yang lain. Iyalah, mosok bukan cerita nyata. Enggak, maksudku kalau gitu cerita Alkitab ini dengan sendirinya tidak bohong bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya gitu. Oh ya, pinter, betul sekali. Terus apa lagi? Terus akhirnya kedua-duanya sudah melihat kubur Tuhan Yesus kosong. Lalu mereka pulang dari kubur. Mereka meninggalkan kubur yang kosong itu dengan sedih dan bertanya-tanya, apa ya yang sedang terjadi sebenarnya? Mereka bingung ya? Bingung. Bingung karena kok bisa? Tuhan Yesus kan sudah meninggal, tapi kok tubuhnya sudah tidak ada. Mosok orang meninggal tubuhnya bisa berjalan? Apa sebenarnya yang terjadi? Terus gimana? Ya, mereka pulang. Tetapi tadi itu Maria Magdalena ikut juga kembali ke makam. Tapi setelah murid-murid yang lain pulang, Maria Magdalena tidak ikut pulang. Kok dia tidak takut? Nah, dia kan cinta sama Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus. Dan dia kan orang percaya. Orang percaya tidak perlu takut. Aku juga tidak takut. Aku pernah ikut ke makam. Iya, hebat. Biasa aja kali. Terus? Nah, Maria berdiri dekat kubur Tuhan Yesus dan menangis.
dia sedih sekali karena tubuhnya hilang. Dan dia mengira bahwa tubuh Tuhan Yesus itu dicuri oleh orang. Sehingga dia menangis sendiri di kubur itu. Tiba-tiba ketika Maria Magdalena menjenguk ke dalam kubur lagi, dia melihat ada 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala waktu tubuh Tuhan Yesus masih ada, dan yang satunya lagi duduk di sebelah kaki ketika Tuhan Yesus masih ada di sana tubuhnya. Lalu malaikat itu bertanya kepada Maria. Ingat gak pertanyaan malaikat? Ingat gak? Oh ini, Ibu, mengapa engkau nangis? Lalu Maria menjawab. Gimana jawabnya? Ibu, Ibu, mengapa engkau? bukan itu. Nah, terus? Kan Maria. Oh iya lupa. Gimana? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, sesudah berkata begitu, lalu Maria menoleh ke belakang. Nah, di sana sebenarnya ada Tuhan Yesus yang sedang berdiri di belakang Maria. Tetapi karena Maria sedang sedih dan hari masih gelap, dia tidak tahu bahwa yang berdiri di belakang Tuhan Yesus, yang berdiri di belakangnya itu adalah Maria. Masa Maria nggak ngenalin Tuhan Yesus? Kan udah dibilang, Maria sedang sedih, pikirannya kalut, kemudian hari juga masih gelap, jadi tidak jelas siapa yang berdiri di belakang Maria itu. Dan pikiran Maria, Tuhan Yesus kan sudah meninggal, sedangkan orang yang berdiri di belakangnya itu masih hidup. Oh, itu sebabnya dia berpikir bahwa itu penjaga taman, ya kan? Iya, betul sekali. Terus gimana? Terus akhirnya dia karena mengira Tuhan Yesus itu penjaga taman, dia mengatakan atau bertanya kepada Tuhan Yesus yang dikiranya penjaga taman itu. Dia berkata kepada Tuhan Yesus yang dikiranya penjaga taman. Oh, tapi sebelumnya penjaga taman itu bertanya, atau Tuhan Yesus yang dikira penjaga taman itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Jadi dia ngira penjaga taman ya yang mencuri tubuh Tuhan Yesus. Iya, Lucu ya. bukan lucu. Ini memang Maria sedang sedih banget. Oh gitu ya, maaf. Ya. Lalu Maria mendengar Tuhan Yesus memanggil dia. Maria. Gitu kata Tuhan Yesus. Nah, ketika disebut namanya, Maria jadi ingat bahwa itu adalah suara Tuhan. Dia tidak lupa suara Tuhan yang penuh kasih.
cara Tuhan memanggil dia. Makanya dia langsung sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Maka dia berpaling lagi dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, Guru, sambil berusaha untuk memeluk Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Jadi dia sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku juga percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Betul sekali. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bisa menolong kita. Dia Tuhan yang bisa menyertai kita. Jadi kalau begitu, pesannya apa? Aku tidak perlu takut pada apapun juga, karena Tuhanku hidup. Kamu takut enggak sama kegelapan? Dulu aku takut, tetapi sekarang tidak. Benar. Iya. Kalau pas malam-malam lampu mati, apa yang Bokah lakukan? Berdoa. Supaya apa? Supaya lampu nyala lagi. Ya, pinter. Kalau pas kalian sakit, apa yang kalian lakukan? Menangis? Oh iya, berdoa. Berdoa apa? Sama, aku juga berdoa supaya sembuh. Sama ya kita. Sama dong, kan sama-sama anak Tuhan. Iya ya, asik Tuhan bangkit. Terus kalau kalian mau ujian, apa yang dilakukan? Aku belajar juga. Selain itu, selain belajar, Berdoa, ya kan teman-teman? Berdoa. iya, berdoa. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup bisa menolong kita untuk tetap sehat sehingga bisa mengerjakan soal-soal ketika ujian. Nah, sekarang saat ada virus corona, apa yang ada dilakukan, anak-anak lakukan di rumah? Main sepak bola? Hah? Oh, main sepak bola tapi di dalam rumah. Iya, pinter. Jadi diam di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bermain di dalam rumah. Pokoknya menghindari keluar rumah supaya tidak terkena virus corona. Apa karena kita takut? Tidak. Tetapi supaya tidak tertular virus dan tidak menulari orang lain. Emang kenapa kalau tertular? Kalau tertular kan semakin banyak yang sakit. Kalau menularin orang juga sama saja. Oh ya, pinter sekali. Harus rajin Cuci tangan.
aku cuci tangan. Terus apa lagi selain cuci tangan? Pakai masker kalau keluar rumah. Iya, pinter. Nah, itu semua bukan karena kita takut ya, tetapi karena kita mau mengalahkan virus corona dengan cara menjaga jarak dari orang lain untuk sementara. Nah, nanti kalau virus coronanya sudah tidak ada, anak-anak harus rajin lagi ke gereja. Lebih rajin dari sebelumnya. Ya, mau? Mau. Teman-teman mau? Mau lebih rajin ke gereja? Ketemu aku. Teman-teman mau? Oke, asik. Iya, pinter. Ternyata ke gereja itu berkat ya. Sudah lama tidak gereja rasanya kangen sama teman-teman, pengen ngumpul, pengen bersalaman, pengen nyanyi bersama, pengen mendengarkan firman Tuhan, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, tentang Nabi Musa, dan cerita-cerita Alkitab yang lainnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia Tuhan kita yang hidup. Dia Tuhan kita yang mendengar karena dia hidup. Doa-doa kita didengarnya. Dia Tuhan yang memelihara kita. Memberi kita keselamatan, melindungi kita dimanapun kita berada. Menyayangi kita seperti Bapak, Ibu, Ayah, Ibu, Papa, Mama menjaga dan mengasihi kita. Nah, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus bangkit, hidup untuk menyertai kita semua. Jadi bersukacitalah. Oke? Oke, selamat Hari Raya Paskah. Selamat Hari Raya Paskah. Aku senang sekali hari ini bisa mengingat kembali kisah-kisah Paskah. Aku percaya Tuhanku hidup. Ya, bagus. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengingat kisah Paskah, sudah menerima pesannya. Sekarang kita berdoa mengucap syukur supaya kita tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan, ya. Oke, Berdoa gimana? lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, terima kasih. Di hari raya Paskah ini kami telah mendengarkan kembali cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maria yang menangis menjadi gembira karena dia telah melihat Tuhan. Melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami juga percaya, kalau kami percaya Tuhan Yesus bangkit dan hidup, maka saat kami sedih, Tuhan akan menjadikan kami gembira kembali. Saat kami sakit, Tuhan akan menjaga dan menyembuhkan sakit kami. Saat kami bingung, Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kami. Saat kami marah, Tuhan akan mengingatkan kepada kami dan mendinginkan lagi perasaan marah kami. Saat kami malas, Tuhan akan membuat kami rajin kembali. Saat kami tidak mau ke gereja, Tuhan akan mengingatkan kami dengan lemah lembut. Dan saat kami takut pada apapun, Tuhan akan memberi keberanian kepada kami. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa kami mempunyai Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang telah bangkit. Kami semua anak-anak-Mu mengasihi-Mu seperti Engkau telah mengasihi kami.
Tuhan Yesus, sampaikanlah doa-doa kami ini kepada Allah Bapa yang di surga, karena di dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Amin. Nah, untuk menyambut firman Tuhan yang tadi kita telah baca dan renungkan, kita akan bernyanyi bersama kakak-kakak. Aku ada, Allahku ada. Oke? Oke. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Oke, terima kasih Pak Samuel untuk penyampaian firman-Nya. Tuhan memberkati. Adik-adik juga terima kasih ya. Hebat kalian duduk dengan manis. Walaupun ada juga sih yang beberapa jalan-jalan, tapi nggak ada masalah. Oke, kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji. Lagunya apa, Mbak? Saya ada, Tuhan pun ada. Jadi di mana-mana ada Tuhan. Cocok banget. Perlukah kita takut? Tidak. Perlukah kita susah? Tidak. Sedih? Tidak. Kita tetap percaya kalau Tuhan selalu Ada. di ada. mana-mana. Oke, yuk. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut. Tuhan selalu tolong saya. Tuhan selalu Tolong saya. Tuhan selalu tolong saya. Oke adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Ya. Yuk kita siapin uang persembahan kita. Kita siapin uang persembahannya kita. Yang Batita yang biasanya pakai amplop, boleh minta amplop sama mama sama papanya. Sudah semuanya udah dipersiapkan uang persembahannya? Oke, sambil kita memberikan persembahan, kita mau pujikan apa Mas Eka? Bawa persembahan. Oke, ya, yuk. Bawa persembahanmu Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu. Bawa persembahanmu. Bawa dengan suka. Bawa persembahanmu. Tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu. Ucaplah syukur. Kita pujikan sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu. Bawa persembahanmu. Bawa dengan suka. Bawa persembahanmu.
Adalah sukacitaku, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, yuk adik-adik kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami semua. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini agar boleh menjadi sarana bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberi mereka hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak, ibadah Paskah anak kita sudah selesai. Sekarang arahkan hati kalian kepada Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menjaga, menyertai, dan menolong ketika kalian mempunyai berbagai macam masalah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, selesai sudah kita melaksanakan ibadah Paskah di rumah masing-masing. Selamat Paskah. Jangan lupa, pastikan kalian tetap mengikuti peribadatan yang dilakukan di rumah-rumah selama COVID-19 ini. Jangan lupa, ucapkan selamat Paskah pada papa, mama, kakak, adik, eyang, tante, om, segala macam semuanya. Atau juga pada saudara yang jauh, by WA. Oke, selamat Paskah, Mbak Wuri. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, sampai minggu depan. Tuhan memberkati. Kawan-kawan, Buka mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tetap percaya Tuhan akan melindungi kita semua. Yang rukun ya di rumah, sama adik, sama kakak, sama papa dan mama.
Dan jangan main di luar rumah. Jangan lupa selalu cuci tangan dan berdoa. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.